Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD, sudah siap dan semangat ya belajar bersama Bu Sarah? Kali ini kita akan belajar tematik kelas 4 yaitu tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran ke-1. Sebelum memulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini sebagai berikut. Anak-anak sahabat SD, perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk mengetahuinya, ayo baca teks berikut ini. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius, yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Dua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya yang sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah, dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci, Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air, sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Setelah membaca teks yang berjudul tempat hidup tanaman teh, sekarang coba kita menjawab pertanyaan berikut ini. Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Tanaman teh bisa menahan erosi dengan cara ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter, sehingga dapat menahan derasnya aliran air dan tanah tidak terkikis terbawa air. Apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran, maka lama-kelamaan tanaman teh akan mengalami kelangkaan. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Yang dapat dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan yaitu dengan cara membudidayakan dan merawat tanaman teh dengan baik, yaitu memberi pupuk, melakukan penyiraman, dan melakukan penyiangan secara rutin. Apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur dapat dilakukan dengan memberi pupuk secara berkala. Dapat disimpulkan bahwa setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Lalu, mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting? Coba kita simak peta pikiran berikut ini. Pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan.
menjaga kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan, menjaga pasokan sumber air bersih, mencegah terjadinya perubahan lahan, cuaca, dan musim yang ekstrim, menjaga keanekaragaman sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan, menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari polusi, menjaga pasokan udara bersih, menjaga ketersediaan sumber daya alam agar dapat terus dimanfaatkan. Itulah pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Banyak masyarakat yang menikmati teh. Akan tetapi, tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Amatilah gambar berikut. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanam teh yang menanam bibit dan merawat tanaman teh di kebun teh. Pekerjaan ini menghasilkan barang berupa tanaman teh. Ada pemetik teh yang memetik pucuk daun teh di kebun teh. Pekerjaan ini menghasilkan jasa. Ada juga penggiling daun teh yang bekerja menjalankan mesin penggiling daun teh di pabrik teh. Pekerjaan ini menghasilkan barang berupa daun teh olahan. Dan ada pula pengemas teh yang bekerja memasukkan daun teh olahan ke dalam kemasan di pabrik teh. Pekerjaan ini menghasilkan jasa. Beberapa pekerjaan memiliki persamaan dan perbedaan. Kita dapat menuliskan perbedaan dan persamaan dua jenis pekerjaan dalam diagram Venn seperti di bawah ini. Diagram Venn tersebut menjelaskan persamaan dan perbedaan jenis pekerjaan petani dan nelayan. Sekarang carilah persamaan dan perbedaan dari dua jenis pekerjaan. Lalu buatlah diagram Venn-nya seperti contoh tersebut. Selamat mencoba. Tanaman memberikan manfaat bagi manusia. Apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, tumbuhan akan punah. Manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali serta menjaga lingkungannya. Sekarang, bacalah teks berikut. Taman bermain yang hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang, lalu tiba-tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Kupi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti Bango cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau, mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut kembali ke laut bebas. Namun, suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi juga tidak tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu, di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan Bango Putih teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, Bango cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. "Kupi, sayang sekali, hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau.
Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu. Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih. Tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. Mengapa manusia begitu jahat, Ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri? Kupi meratap pelan namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya Kupi. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin, Kupi. Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Sekarang, jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan cerita tersebut. Siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Yang tinggal di dalam hutan bakau adalah Kupi dan ayahnya. Apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Malam itu, di pesisir pantai, Kupi berjalan pelan di gundukan pasir. Mengapa Kupi sedih dan marah? Sedih karena tidak bisa bertemu teman-teman kecilnya lagi. Marah karena manusia merusak hutan bakau. Siapa tokoh dalam cerita yang kamu sukai dan apa alasannya? Coba untuk pertanyaan ini kamu berikan pendapatmu sendiri. Betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satunya adalah tanaman bakau. Perhatikan fakta tentang manfaat bakau berikut. Melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Menahan rembesan air laut ke darat. Sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Pelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut, seperti badai dan gelombang pasang. Mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau?
karena tanaman bakau memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Jika hutan bakau rusak, maka keseimbangan alam akan terganggu. Bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Jelaskan. Hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam dengan manfaatnya yang begitu besar bagi kehidupan. Salah satunya yaitu mencegah abrasi dan tempat hidup hewan laut. Apa saranmu agar hutan bakau tetap lestari? Agar tetap lestari, hutan bakau harus dirawat dan dijaga. Kita memanfaatkan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam banyak terdapat di sekitar kita. Kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam agar tetap dapat dimanfaatkan. Mari kita perhatikan contoh sumber daya alam dan cara menjaga kelestariannya. Sumber daya alam udara. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya, yang pertama, menggunakan kendaraan umum untuk bepergian. Kedua, menanam lebih banyak pohon di lingkungan sekitar. Ketiga, berjalan kaki atau bersepeda ke tempat yang dekat. Sumber daya alam tanah. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya, yang pertama, menggunakan pupuk alami untuk memupuk tanaman. Yang kedua, menanam lebih banyak pohon agar tanah tidak tandus. Yang ketiga, menghindari pencemaran tanah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan beragam tumbuhan. Yuk, mari kita membuat poster untuk menginformasikan pada temanmu di sekolah tentang pentingnya menjaga dan menyayangi tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Demikianlah pembelajaran 1 dari tema 4, subtema 1. Untuk mengukur pemahaman terhadap materi yang sudah kita bahas, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang ada pada deskripsi video ini. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.